Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih kepada Ibu Risa selaku Kepala Sekolah yang sudah mensupport dan memberikan tempat juga waktu kepada saya untuk mendefinisikan tugas aksi nyata di modul 1.4. Terima kasih semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu, biasanya apa persiapannya tadi? Sebenarnya destinasinya hari Kamis Bapak Ibu, tapi karena Ibu ada pembinaan sehingga saya langsung nyosor saja, langsung ikut kegiatan pembinaan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Destinasinya adalah tentang budaya positif, ya, kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan-keyakinan yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita supaya bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, inklusif bagi pembelajaran, ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah tentunya kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan murid SMP Negeri 5 Jember yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Tadi sepintas saya mendengarkan curahan hati dari Bapak Ibu tentang perilaku anak didik kita. Insya Allah kita bisa memecahkan bersama nanti bagaimana supaya bisa muncul nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak didik kita. Kemudian tujuan yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian saya juga ingin Bapak Ibu kita guru di SMP Negeri 5 Jember berada di posisi kontrol manajer pada saat kita menumbuhkan disiplin positif atau saat kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Karena yang saya tahu dan saya lakukan sendiri, saya tidak berada di posisi kontrol pada saat sebelum saya mempelajari modul ini. Tetapi mudah-mudahan saat kita nanti belajar, Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan saya untuk berada di posisi kontrol. Seperti contohnya yang tadi saya sekilas mendengarkan, jika ada anak yang terlambat, maka anak tersebut diharuskan untuk berlari keliling lapangan. Nah, itu nanti kita akan diskusikan Bapak Ibu apakah ini termasuk sesuatu yang membawa hal dampak positif bagi anak didik kita dan kita sendiri. Atau mungkin kalau kita misalkan menghukum anak-anak, biasanya ini yang sangat paham adalah guru BK. Jadi mungkin nanti bisa dikontrol oleh guru BK pada saat praktek apakah yang saya lakukan atau yang kita lakukan ini benar atau tidak. Jadi mohon masukan kepada Ibu Faiz, Ibu Tutut dan juga Bapak Heri, ya, karena tidak hanya BK saja yang harus menyelesaikan permasalahan. Jadi yang awal terlebih dahulu saat kita menemukan anak didik kita kurang pas dalam perilakunya, maka kita sebagai guru, walaupun bukan guru BK, kita harus melakukan kegiatan ini. Kita harus melakukan identitas sampai dengan klasifikasi nanti bagaimana seharusnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini tujuan saya untuk mendefinisi kegiatan ini Bapak Ibu, ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu semua termasuk saya berada di posisi kontrol atau posisi kontrol manager, ya, dalam saat menyelesaikan permasalahan bagi anak-anak. Lini masa tindakan yang sudah saya lakukan, saya sudah mengikuti prosedur Bapak Ibu. Saya menghadap Ibu Kepala Sekolah, kemudian meminta izin untuk mendefinisikan bersama Bapak Ibu semua. Kemudian saya terima kasih sudah Bapak Ibu berkumpul di sini untuk dapat mengikuti destinasi pemahaman materi budaya positif saya di tugas guru penggerak. Kemudian saya juga ingin ada tindakan di depan, yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas. Kemudian kita juga selalu ada tindakan berkelanjutan, ya, ada memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang kita buat. Nah, tadi sekilas saya juga mendengarkan Ibu Kepala Sekolah menyampaikan kita harus membuat kesepakatan kelas atau kita membuat keyakinan kelas. Nah, di sini nanti ada trik atau cara-cara bagaimana kita membuat keyakinan kelas yang harus disepakati oleh seluruh warga kelas, begitu Bapak Ibu.
Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Jadi kurikulum Merdeka tentunya pembelajaran berdiferensiasi yang dianjurkan, pembelajaran berdiferensiasi, dan ini pada saat IHT sudah disampaikan, tetapi mungkin kita bisa sharing sedikit-sedikit tentang perubahan paradigma belajar berdiferensiasi, bagaimana aspek-aspek yang dibutuhkan, kemudian strateginya seperti apa, penilaiannya juga seperti apa. Ini sudah insya Allah sudah dipelajari oleh guru gerak di Bapak Ibu. Kemudian tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak melakukan kesalahan itu karena ada satu atau dua kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi kita harus sangat memahami bagaimana anak-anak itu bisa melakukan kegiatan hal yang seperti itu yang sebenarnya menurut kita salah gitu, tetapi kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa ada kebutuhan dari anak-anak itu yang belum terpenuhi, dan kita harus menyikapi dengan bijak, tidak semena-mena kemudian kita marah-marah gitu kepada anak-anak didik kita. Jadi ada triknya, ada caranya nanti Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol guru. Nah ini yang sering kita temui, saya temui termasuk saya sendiri. Saya itu adalah sebagai pemantau dan penghukum di sini kepada anak-anak. Kalau anak-anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan, maka saya sering bersikap sebagai pemantau atau sebagai penghukum. Mungkin guru BK saja yang jarang tidak melakukan ini karena sudah tahu ilmunya. Nah, saya inginnya gitu Bapak Ibu, sebelum kita serahkan ke BK, ke Pak Heri, ke Pak Bu Tutut atau Bu Faiz, kita garap dulu gitu. Kecuali tingkat penanganannya sudah agak perlu penanganan lebih lanjut, mungkin baru kita serahkan kepada BK. Tetapi kita tetap harus berkoordinasi, harus tetap berkomunikasi supaya apa yang kita lakukan itu benar gitu. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan program-program yang ada di BK, layanan konseling nih Bapak Ibu. Kemudian tentang keyakinan kelas. Nah ini saya yakin Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan, tetapi apakah kesepakatan itu berjalan dengan baik? Apakah sudah didokumentasikan? Apakah sudah ada ciri-ciri yang mengarah ke keyakinan kelas seperti yang sudah dianjurkan? Begitu Bapak Ibu. Kalau saya lihat di kelas-kelas itu masih belum tertempel keyakinan kelas, ya itu sebaiknya seharusnya disosialisasikan dan didokumentasikan. Kalau perlu di kelas-kelas kita itu ramai dengan pernak-pernik seperti ini, itu bagus Bapak Ibu, dengan hasil-hasil kerja dari anak-anak itu sangat bagus, dan saya lihat di kelas masih belum banyak yang seperti itu. Kalau saya kemarin survei bersama Ibu Bella di SDN Kepatihan 1, kemudian saya masuk di kelas pengajar praktek, di kelasnya itu penuh dengan pekerjaan dari anak-anak dan semua itu tertib, sandal-sandalnya tertib gitu. Sehingga saya sama Bu Bella punya pikiran seperti ini, Bu Risa, anak-anak kita di SMP 5 kan anaknya sudah besar-besar ya, sudah ngerti ya, lebih ngerti daripada anak SD ya, tapi kenapa kelas kita kok masih kadang semrawut seperti yang tadi dikatakan serok Bu, apa ya Bu Yanti, serok itu tinggal pegangannya saja, seroknya sudah hilang gitu. Kemudian sandal juga gitu, ada satu, kadang cuma ada dua, dan itu tempatnya tidak nggak karu-karuan gitu Bapak Ibu. Jadi seandainya kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan kelas yang nyaman, enak, menyenangkan bagi anak-anak, itu alangkah indahnya gitu, alangkah senangnya gitu. Kemudian yang terakhir nanti Bapak Ibu, saya ingin kita praktek tentang segitiga restitusi. Kita akan praktek bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita temui pada anak-anak. Sebelum memasuki materi, saya ingin menunjukkan gambar dulu. Kemudian Bapak Ibu tolong dituliskan di kertas yang akan saya bagi tentang kasus ini Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan jika menemui seperti ini? Contoh, saat pembelajaran IPA secara tidak sengaja Ibu Indarnani, nah Ibu IPA kan di sini ada 3, jadi saya gabung, ada Bu Irma, ada Bu Prabandari, dan ada Ibu Minani ya. Jadi saya tulis Bu Indarnani gitu, gabungan 3 guru IPA. Menemukan satu siswa di sini, ayo tebak wajah. Nah ini ada tugas tebak wajah, ini murid kita ini Bapak Ibu. Ini murid kita yang terlihat mata dan alisnya saja. Nah ternyata alisnya itu ada yang tidak sama antara kiri
lakukan, atau kata-kata seperti apa yang Bapak Ibu Bapak Ibu berikan kepada si anak ini. Ini kasus yang pertama ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan praktek, kemudian saya minta observernya adalah guru yang sudah guru penggerak. Maksudnya di sini ada Pak Anas, tapi Pak Anas ada kesusahan, jadi saya minta Bu Bella nanti observernya untuk mengamati, dan juga satu guru BK ya. Jadi satu guru BK nanti setelah kita tester ya Bu ya, seperti apa ya, praktek ya, ada yang jadi murid, ada yang jadi guru, ada yang jadi observer. Observernya nanti satu guru BK dan satu guru penggerak ya. Nanti kita dikoreksi Bapak Ibu, apakah benar ya langkah kita dalam menyikapi atau menyelesaikan masalah-masalah yang sering kita temui di anak-anak kita gitu ya. Monggo Bapak Ibu, ini kasus yang pertama. Jika menemui anak didik kita, kemudian alisnya itu dicukur, dikasih jalan, katanya kasih jalan sepur, katanya begini, itu apa yang akan kita lakukan terhadap si anak ini? Ini kasus yang pertama. Ini sering di Bapak Ibu kita temui anak-anak didik kita seperti itu ya. Apakah kita langsung memarahi? Apakah kita bertanya dulu? Apakah kita langsung menghukum, kamu harus gini ya, lari misalkan, atau kamu harus hormat bendera 5 menit, atau menulis kata astagfirullah 100 kali gitu. Monggo, kenapa Bapak Ibu kalau menulis seperti ini? Ini minta bantuan Bu Tutut sama Bu Faiz ini untuk mengoreksi kami ini nanti ini. Kemudian kasus yang kedua ya Bapak Ibu, kasus kedua. Nah ini juga sering kita temui kasus seperti ini di SMP Negeri 5 Jember. Misal pada suatu hari Bapak Herman menemukan siswi yang menangis di ujung ruang UKS SMP Negeri 5 Jember. Setelah ditanya, anak ini menangis karena sering dipanggil dengan nama orang tuanya. Ini sering sekali. Kemudian Bapak Herman melaporkan hal ini kepada Ibu Dini selaku wali kelas. Nah, berarti Ibu Dini nanti yang praktek deh. Maka langkah restitusi apa yang akan dilakukan oleh Ibu Dini? Nah, kira-kira kalau Ibu jadi Ibu Dini, apa yang akan Ibu lakukan? Jadi ada 2 kasus di Bapak Ibu, nanti kita akan belajar menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi atau ilmu yang sudah dimiliki oleh BK, nanti kita sesuaikan. Hasil dari tulisan Bapak Ibu bisa ditempel di dalam ini. Yang sana kasus pertama, yang sebelah sini kasus kedua ya. Nanti kita bacakan sampel saja, acak saja. Ya. Monggo yang sudah bisa menempel
pertama, kasus kedua. Kasus kedua, kemudian memanggil nama orang tua. Oke Bapak Ibu, untuk penyelesaiannya nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan materi ya. Jadi saya kembali lagi ke materi dulu. Setelah Bapak Ibu mau tahu materinya, tahu caranya, baru kita koreksi apakah langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Saya ulang Bapak Ibu, konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah di sini seperti dari awal tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasilah yang sesuai dengan kurikulum kita saat ini. Ya. Ada 3 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah kesiapan belajar anak-anak, kemudian minat belajar anak-anak, dan profil belajar anak-anak. Jadi ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dari anak-anak. Jadi berbasis kebutuhan ya Bapak Ibu. Kemudian strateginya bisa dengan menggunakan pendekatan konten, proses, dan produk. Kemudian penilaiannya juga begitu. Sering sekali saya mendengarkan Bapak Ibu guru yang kebingungan tentang penilaian di pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saat kita sudah memilah, kita sudah melakukan diagnostik awal, kita punya kategori anak-anak yang kurang paham, sudah paham, maka penilaiannya bisa lewat asesmen formatif, bisa lewat asesmen sumatif. Ya Bapak Ibu, saat formatif itu adalah saat proses. Kemudian kalau sumatif itu adalah seperti tes ulangan yang biasa kita lakukan. Tetapi bagaimana kalau ukurnya atau indikatornya? Misal kita membuat soal nih Bapak Ibu.
Jadi jangan seperti itu. Jadi misalkan seperti ini, ada 3 anak yang sudah menyelesaikan soal matematika dibandingkan anak-anak yang lain dalam satu kelas. Jika guru memberikan, karena 3 anak ini sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai soal itu, kemudian yang lainnya belum selesai, maka guru yang belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi maka akan memberikan soal tambahan. Nah sebenarnya seperti itu tidak pas nih Bapak Ibu. Jadi dari awal Bapak Ibu guru sudah merencanakan untuk anak yang low kita buatkan soal A 1 sampai 10, kemudian kita tambahkan 3 soal lagi atau 5 soal lagi yang itu hanya khusus untuk anak-anak yang levelnya tinggi. Jadi patokannya adalah A. Tapi jika ada yang sudah selesai bisa dilanjutkan ke level yang berikutnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Di sini seringkali kita ada perilaku yang menunjukkan seperti ini. Kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contoh, untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita sering menganggap bahwa anak-anak punya kebutuhan yang sama Bapak Ibu. Tapi teori kontrol yang benar adalah realitas kebutuhan itu berbeda. Jadi kita harus pahami bahwa anak memiliki cara pandang, minat, bakat yang tidak sama, sehingga kebutuhan dalam pembelajaran juga berbeda. Kemudian kita sering melihat juga, kita melihat orang, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi teori kontrolnya, semua orang melihat hal yang berbeda. Kita harus benar-benar memahami bahwa orang-orang itu berbeda, termasuk anak-anak kita. Kemudian kita mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Teori kontrol yang benar, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Begitu Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah orang, kita nggak bisa sekonyong-konyong kemudian menginginkan orang itu seperti kita. Tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian kita juga sering melihat bahwa perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol di sini mengajarkan kepada kita perilaku baik itu buruk, baik itu baik sebenarnya memiliki tujuan dan maksud tertentu. Begitu. Dan bisa jadi perilaku itu ada hal yang mendasari kenapa perilaku itu muncul kepada anak-anak kita. Jadi jangan langsung dijudge menjadi sebuah kesalahan sehingga kita langsung berada di posisi penghukum atau menghukum anak-anak kita. Kemudian paradigma yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini salah nih Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi bagaimana caranya orang-orang yang misalkan nih Bapak Ibu tidak pas dengan kita atau tidak sefrekuensi dengan kita, ada ilmunya sebenarnya, ada ilmu psikologi yang mungkin bisa menenangkan kita bahwa kita sebenarnya nggak bisa kontrol orang lain kecuali memang dasar perubahan itu berasal dari si orang X tersebut. Kemudian pemaksaan ada di saat bujukan gagal. Nah ini sering kita lakukan kepada anak-anak didik kita. Kita sering memaksa ya, kalau saat kita menemukan hasil belajar atau perilaku anak itu tidak sesuai dengan kita, sehingga kita ada pemaksaan saat bujukan itu gagal. Tapi yang sebenarnya adalah kita harus ada kolaborasi, kita harus ada konsensus untuk menciptakan pilihan baru yang terbaik. Begitu, ini adalah ilmu untuk membuat kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi siswa atau orang-orang yang mungkin tidak sepemahaman atau sepemikiran dengan kita. Jadi kita harus berusaha memahami bagaimana pandangan orang lain. Tidak bisa kita mengubah orang itu persis seperti yang kita mau, Bapak Ibu. Untuk disiplin positif
positif, Bapak Ibu saya yakin sudah paham semua bahwa disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa reward, tanpa ancaman dan hukuman. Ini yang sebenarnya ingin kita semua Bapak Ibu guru di SMP 5 memiliki rasa seperti ini. Jadi apa yang akan kita tanamkan kepada anak-anak tidak ada embel-embel imbalan, penghargaan, reward atau bahkan ancaman. Jadi pesan bagi saya sendiri, mudah-mudahan juga bagi Bapak Ibu dalam menghukum atau memberikan suatu pelajaran kepada anak-anak diusahakan tidak dalam bentuk fisik Bapak Ibu. Jangan kita usahakan kita jangan berikan hukuman fisik. Dan kalau bisa tentunya ini diawali dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kebiasaan ini mulai sedikit demi sedikit di sekolah kita mulai kita terapkan di Bapak Ibu. Kalau sebelumnya saya sering bersikap sebagai penghukum nih, nggak cocok, ayo kamu sudah kalau gitu belajar sendiri di luar misalkan seperti itu. Ayo kamu harus mencatat ini merangkum seperti itu, atau bahkan menghukum dengan hukuman fisik, lari misalkan, atau membersihkan WC misalkan seperti itu. Dulu pernah saya lakukan seperti itu karena belum paham gitu. Ada guru BK tapi saya malas untuk bertanya itu, harusnya tidak boleh seperti itu. Saya harusnya bertanya pada ibu guru BK ya bagaimana harusnya gitu. Maka Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, nilai yang kita sepakati bersama, terlepas dari perbedaan suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini sesuai dengan profil belajar Pancasila dan keterampilan hidup atau kecakapan hidup yang nanti kita harapkan muncul di dalam diri anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Nah ini juga hal yang menurut saya sangat penting ya saat kita menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Kita harus memahami bahwa ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau ada yang nggak benar, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, termasuk pada perilaku anak-anak didik kita. Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada 5 nih Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau bagi orang yang sudah dewasa, ini sangat-sangat dipahami betul ya. Kita perlu bekerja gitu, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Tapi kalau untuk anak-anak, ini bisa jadi anak kita mungkin melakukan kesalahan karena mungkin ini ada faktor kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bertahan hidup. Misal Bapak Ibu, anak tersebut tidak membawa bekal. Ya, saat tidak sarapan ya Bu Faiz, saat tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidup, ini bisa muncul perilaku-perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan
nyata yang kedua. Anak-anak kita itu ternyata pengen Bapak Ibu guru saat mengajar itu sabar gitu. Kemudian penuh kasih sayang. Nah, itu sudah tersampaikan pada di video yang sudah saya sampaikan. Nah, berarti jika kita menemui anak-anak kita berperilaku kurang pas, mungkin Tuhan kita kurang memberikan kasih sayang atau perhatian kepada anak-anak didik kita. Jadi monggo Bapak Ibu, sebelum kita menjudge atau menghukum anak-anak kita, kita teliti dulu, kita koreksi dulu, kita identifikasi dulu identitas si anak tersebut kenapa melakukan hal yang seperti itu. Kalau belum tahu ya kita hanya bisanya hukum gitu Bapak Ibu. Kemudian ternyata ada kebutuhan yang berikutnya, mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebutuhan kebebasan untuk anak didik atau untuk manusia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Jadi anak-anak didik kita juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar kesenangan, bermain, humor, tertawa, antusiasme saat pembelajaran ini juga dibutuhkan, ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita penuhi kebutuhan anak-anak tersebut walaupun tidak semuanya. Jadi misalkan dalam pembelajaran ya jangan terlalu tegang sehingga anak-anak mau ke belakang takut misalkan. Jadi kita harus seliti rancangan pembelajaran kita dengan sesuatu yang mungkin membuat minat anak-anak belajar semakin meningkat begitu. Kemudian ada faktor kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu penguasaan. Dan di sini harga diri. Nah, ini sering juga mungkin kasus-kasus anak didik kita ya harga dirinya mungkin dilecehkan atau ada pembulian. Nah, ini bisa menyebabkan perilaku anak-anak didik kita menjadi kurang tepat. Ya, jadi ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik dari luar, jelas karena untuk menghindari hukuman. Ya, jadi anak-anak berperilaku baik bisa jadi motivasi ini karena takut supaya nggak sampai dihukum. Apakah hal ini benar Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah anak-anak berperilaku baik untuk menghindari hukuman? Apakah ini bisa kita terima atau tidak? Atau sebaiknya tidak? Tidak ya Bu Bella? Tidak ya. Betul. Ini kita berikan motivasi tetapi bukan membuat anak-anak melakukan hal baik itu untuk supaya kita terhindar dari hukuman. Kita usahakan ini tidak terjadi pada anak-anak. Tetapi kita menginginkan ada motivasi intrinsik yang tumbuh di dalam si anak itu sendiri, yaitu kita menginginkan anak kita menghargai dirinya sendiri. Kita munculkan perilaku anak-anak didik kita itu baik itu karena keinginan untuk menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan supaya menjadi orang yang baik, supaya menjadi orang yang sesuai begitu Bapak Ibu. Kemudian anak-anak berperilaku baik untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan hadiah. Ini juga motivasi ekstrinsik yang seharusnya tidak muncul di dalam diri anak. Jadi yang paling kita utamakan adalah di poin ini Bapak Ibu. Kita menginginkan anak didik kita berperilaku baik, ada nilai-nilai kebajikan, ada budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita karena ingin anak-anak bisa menghargai dirinya sendiri. Begitu ya? Seperti ini Bapak Ibu. Nah, lanjut ke posisi kontrol. Ini sebelumnya di designasi aksi nyata CGP sebelumnya Ibu Bella bersama Ibu Risa ini sudah dijelaskan. Sering kita berada di posisi kontrol penghukum, sering kita berada juga di posisi kontrol pembuat merasa bersalah, kemudian kita berada di posisi teman, kita berada di posisi pemantau, dan yang paling pasti di sini kalau posisi kontrol manager adalah guru BK karena sudah paham. Nah, ini saya ingin Bapak Ibu belajar juga sama-sama
Jadi kalau sudah kriminal atau sudah hukum, maka tindakan seperti ini, posisi ini tidak sepenuhnya bisa kita terapkan, oke? Karena ini sudah berhubungan dengan negara hukum. Kalau misalkan narkoba atau misalkan pembunuhan, ya, atau misalkan tingkat kenakalan yang sudah melewati tingkat itu tidak bisa kita selesaikan full dengan langkah-langkah segitiga restitusi untuk kita menempatkan posisi manajer di sini. Jadi jika hal itu terjadi, maka langkahnya adalah diserahkan ke pihak berwajib. Nah, ini contoh kata-kata nih, contoh kata-kata nanti saya cocokkan dengan tulisan Bapak Ibu yang sudah tertera di bagian kanan dan bagian kiri. Apakah ada Bapak Ibu guru yang menghukum, misalkan seperti ini, hormat pada bendera 1 jam, atau berlari berkeliling lapangan. Nah, itu tadi sudah saya dengar itu seperti itu. Kemudian ada yang tidak membawa buku literasi, kemudian dihukum, disuruh turun, disuruh ke lapangan untuk hormat bendera. Nah, ini sudah juga pernah kita temui Bapak Ibu. Nah, ini sebaiknya kita sudah bergeser, tidak melakukan aktivitas fisik. Walaupun sebenarnya kita ingin menanamkan disiplin, tapi disiplin itu kalau bisa kita hindarkan dari posisi yang seperti ini. Kemudian kita juga sering seperti ini, mengatakan ini, berapa kali nak ibu harus memberitahu kamu kok cek jendelnya, kamu kok cek susah ya diberitahu, kamu selalu mengecewakan Bu Irma, atau kamu selalu seperti ini ke Bu Dini, ibu harus seperti apa nak, ibu nanti dipanggil ibu kepala sekolah kalau kamu seperti ini. Nah, ini kata-kata yang juga sering kita lakukan kepada anak-anak didik kita. Ini kita berarti berada di posisi pembuat rasa bersalah anak. Anak itu akan merasa rasanya, gitu ya, dia merasa sangat bersalah sekali terhadap gurunya, gitu ya. Karena gurunya ngomong seperti itu, biasanya kata-katanya itu lirih, gitu ya Bu Dini ya. Kalau kamu gimana sih nak, ibu ini sudah seperti ini, kamu kok seperti itu, masih tetap melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak itu mikir ya, benar mungkin ada nilai-nilai yang masuk ke dalam anak, tetapi kita harus bergeser ke yang lebih baik lagi dari itu. Gitu. Kenapa Bu Dini? Penasaran Bu Dini ya. Tapi kalau penghukum dulu saya seperti itu. Membuat rasa bersalah saya juga, gitu. Karena tidak tahu ilmunya. Iya. Besok setelah saya belajar ini saya akan sering komunikasi sama guru BK. Biar bisa tambah memahami bagaimana sih anak itu, bagaimana sih psikologi anak itu, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, teman. Nah, ini ada referensi yang saya mendengarkan juga Bu Faiz ini. Mungkin bisa nanti di-sharing juga ya Bu Faiz ya. Pada saat anak-anak kita berumur seperti umur anak-anak kita SMP, umur 13, 15, 16, 17, itu kadang-kala kita juga harus diperlukan berada di posisi teman ya Bu. Apa seperti itu ya Bu Faiz kalau dalam ilmu BK? Monggo Bu. Iya, betul ya Bu ya. Tapi memang Bu, anak-anak itu biasanya Bu, sebelum kita melanjutkan penyelesaian gitu, kita biasanya tahu dulu latar belakangnya si anak. Iya. Macam-macam ya Bu. Iya. Macam-macam. Kadang-kadang memang anak itu di rumah nurut, di sekolah ternyata nggak bisa. sebaliknya gitu. Iya. Cuman yang membuat sulit itu Bu, biasanya kita sama orang tua itu tidak sama. Tidak sefrekuensi dalam pola didik ya Bu. Kadang-kadang mungkin ya orang tua terlalu eman deh ke anak deh. Jadi ya gak percaya, aku gak percaya anakku koyok ngono. Dan itu pernah Bu. Iya. Iya. Kan mungkin gini Bu. Monggo Bu pakai ini. Ayo, kalau tangan ini Bu. Itu biasanya kita sudah selesai deh tangannya deh. Mulai kasus pertama. Ini ilmu ini.
ketiga sudah. Dan sudah kasus ini selesai ditutup Bu. Kadang-kadang ada beberapa guru yang kepo ya Bu. Iya. Kepo sudah selesai ini. Ketika sudah selesai, orang tua sudah selesai. Oh, biasanya salah satu guru ini saya nangan pisang gitu loh Bu. Oh, Nah, ya. itu. Takutnya langkahnya tidak sesuai sama yang Bu. Tidak sama. Iya. Atau kita nggak tahu alasan kasus pertama nggak tahu, kasus kedua nggak tahu, terus apa? Nah, dia juga kesulitan Bu. Itu sebenarnya di situ. Tapi kalau mulai awal kita itu tahu sekeringan deh, kan kita bisa ada ini pernah ini. Akhirnya oh iya sih kan ini gitu. Iya, betul. Berarti perlu koordinasi dan kolaborasi antara semua ya Bu. Tidak selalu BK itu menyelesaikan itu. Betul. Tahu saja. Iya. Tahu saja. Betul. Jadi misalkan wali kelas ya wis wali kelas mampu monggo gak apa-apa. Tapi kan BK dikasih tahu, Bu aku mau nangani anak ibu, anak ini. Ya sudah, kita hanya sekedar tahu saja. Iya. Kalau memang itu mampu, wali kelas monggo silakan gak apa-apa. Iya. Boleh. Berarti perlu kesepakatan bersama Bu Faiz ya pada saat kita berkumpul seperti ini. Mungkin Bu Faiz bisa atau koordinator BK bisa menyampaikan kepada kita semua sebelum menemukan itu. Mungkin kalau di kelas bukan hanya wali kelas, mungkin masalahnya di guru mapel deh. Di guru mapel, nah guru mapel ini menyelesaikan sudah selesai. Tapi kan wali kelas harus tahu. Kalau sudah wali kelas tahu, BK tahu deh. Tapi ya sudah, ya asal tahu saja. Tidak harus kita ikut yang enggak. Iya. Karena ada beberapa masalah itu yang privasi. Iya. Itu dan tidak semua guru itu tahu. Iya. Berarti begini ya Bu, saat sudah kasus itu masuk ke ranahnya BK, monggo Bapak Ibu tidak ikut langkah-langkah itu. Iya, kalau mendampingi boleh, tetapi tidak bekerja sendiri di luar ruang dari yang sedang dilakukan. Nggih. Ada ini sudah. Nggih. Tapi mari besoknya sudah selesai kan gitu. Iya, iya. Kakak sudah selesai Bu. Ada guru yang lain Bu ngorek Bu. Kok anak. Nggak selesai akhirnya Bu. Iya. Itu ada, memang itu ada. Matur nuwun Faiz ilmunya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan melakukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan saat menangani anak-anak ya Bapak Ibu. Sekarang lanjut. Jadi ini teman. Berarti ada kalanya kita membutuhkan posisi ini, tetapi jangan sampai pada saat kita bersikap sebagai teman, kita agak lost membuat anak-anak menjadi istilahnya lama atau berani kepada kita. Kata-katanya seperti ini kayaknya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ini, bantu bapak. Ya sudah, nggak apa-apa sudah kamu kalau seperti ini. Tapi besok jangan gini lagi, nggak apa-apa sudah. Misalnya seperti itu, ya misalnya anak nakal. Nah ini kata-kata yang mungkin seharusnya kita kotak-kotak mana yang harus kita sampaikan dan mana kata-kata yang tidak kita sampaikan sehingga anak-anak bisa lebih memahami posisinya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya sekarang koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah ini sering kita berada di posisi ini. Iya. Langsung dijadikan. Kalau itu Bu, bukan sudah memantau Bu Ratmi itu sudah masuk ke manajer itu, sudah masuk ke manajer. Iya. Kadang-kadang sudah beli ya Bu, nggak dipasang. Akhirnya kita yang pasang khusus. Anaknya saya jahit. Iya. Saya pernah melihat itu Bu Ratmi seperti itu sampai menjahitkan bajunya. Karena anak-anak kita itu agak luar biasa. Kemudian ini contoh-contoh kasus nih Bapak Ibu. Jadi nanti posisi yang sebenarnya untuk manajer seperti apa? Nah ini pembentukan keyakinan kelas nih, sebelum ke segitiga institusi. Jadi ada kesepakatan kontrak kelas yang harus
dilakukan di awal pembelajaran, di awal tahun awal kita mengajar. Jadi Bapak Ibu kita harus buat seperti ini. Keyakinan kelas itu usahakan dalam bentuk pernyataan kalimat yang positif. Jadi tidak ada kata-kata jangan, misalkan dilarang seperti itu. Jadi kalau berbahasa Indonesia mungkin sudah sangat paham di kalimat-kalimat yang positif begitu. Harap hadir tepat waktu. Dan Bu, iya, keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita buat, ya, yang mengandung nilai-nilai ajakan kebaikan kepada anak-anak dan harus ditaati oleh seluruh warga kelas. Begitu. Jadi harus dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Usahakan tidak ada kalimat-kalimat yang jangan atau dilarang seperti itu. Jadi pakai kalimat yang iya Bu. Yang tertulis Bu, yang tertulis kalau bisa memang diharapkan seperti itu, tidak yang tertulis tidak dalam kalimat yang tidak positif, harus positif begitu. Kemudian keyakinan kelas itu usahakan jangan terlalu banyak, tapi sudah mencakup universal semuanya. Kalau banyak, memang di awal kita saat mencari, memang kita butuh tulisan-tulisan itu banyak dari anak-anak, per individu mungkin seperti itu. Tapi kemudian disederhanakan oleh wali kelas bersama dengan si anak-anak sehingga ketemu satu kalimat atau 3 kalimat atau 5 kalimat yang mewakili semua aspirasi dari keinginan anak-anak. Kemudian harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Tidak ada satupun yang nanti melenceng dari apa yang sudah disepakati. Begitu Bapak Ibu. Langkahnya, semua siswa disuruh nulis pakai ini Bu. Ada apa sticky note itu tadi? Tulis semua. Kemudian tempel, meskipun banyak tempel. Kemudian mengulas keyakinan telah ditulis. Kemudian memilah keyakinan kelas mana yang paling penting yang bisa kita terapkan di kelas di sekolah kita. Kemudian mengubah keyakinan-keyakinan anak-anak tadi menjadi kalimat positif. Kemudian menyepakati keyakinan kelas dengan seluruh warga kelas. Itu langkah cara membuat keyakinan kelas. Nah, ini kita masuk ke segitiga restitusi. Jadi apa yang harus kita lakukan jika kita menemui anak berperilaku kurang tepat? Apakah kita menjadi posisi penghukum? Apakah kita menjadi posisi teman? Ataukah pemantau? Ataukah kita menjadi posisi kontrol manager? Langkah yang harus dilakukan oleh guru harus mengarah ke posisi kontrol manager. Langkah untuk menuju seperti itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita harus stabilkan identitas si anak terlebih dahulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Seharusnya nilai-nilai keyakinan apa yang harus muncul pada si anak sehingga anak-anak menyadari sendiri, digiring anak-anak supaya bisa menemukan keyakinan dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Ini segitiga restitusi Bu Faiz. Kalau di program guru penggerak langkahnya seperti itu. Mungkin kalau tindakan-tindakan atau perilaku anak yang tingkatannya lebih, mungkin BK punya trik tersendiri Bu Faiz atau Bu Tutut. Nah, ini menstabilkan identitas. Kita nanti bisa mengatakan kepada anak-anak bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Mungkin kata-katanya seperti itu. Bapak Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Dulu waktu sekolah, misalkan ya, Bapak Ibu juga pernah terlambat. Nah, seperti itu cara kalimat untuk menstabilkan identitas si anak sebelum kita menghukum. Jadi kita berikan kata-kata untuk bisa menstabilkan identitas si anak. Kemudian kita sampaikan juga bahwa tidak ada anak manusia yang sempurna. Nah, seperti itu adalah langkah menstabilkan identitas. Kemudian misalkan Ibu nggak mau mencari siapa yang salah sudah, tapi Ibu dan Bapak di sini misalkan ingin mencari solusi bagaimana permasalahan ini selesai.
selesai. Jadi langkah kata-kata seperti itu yang bisa dilakukan di langkah awal saat kita menemukan si anak berperilaku kurang tepat. Atau kamu berhak merasa begitu. Jadi di saat kita berkomunikasi dengan si anak, kata-kata ini bisa dilakukan. Selain itu juga kita menggali sedikit demi sedikit. Begitu, tidak langsung marah. Jadi usahakan kita sayang ya Bapak Ibu, saya mudah-mudahan juga bisa ke Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan langsung marah gitu. Jadi marahnya diredam dulu gitu ya. Karena kita kan ilmunya kita harus tahu anak ini kenapa sih, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Kenapa sih kok seperti itu? Mungkin ada faktor-faktor ekstrinsik yang lain yang ada di si anak tadi. Misalnya berangkat sekolah sudah dimarahi ibunya, sudah digigir-gigiri, nah itu membawa beban psikis pada saat belajar, sehingga mungkin ada kesalahan-kesalahan. Jadi bisa pakai kata-kata seperti ini Bu Dini. Tidak ada manusia yang sempurna nak. Bu guru juga pernah melakukan hal yang seperti kamu lakukan misalkan. Kecuali kriminal ya, kalau kriminal tadi saya sudah sampaikan tingkatan hukuman itu tidak bisa kita lakukan menstabilkan identitas, mensamakan diri kita. Dulu guru juga pernah seperti itu, nah bahaya. Saya Bu? Saya mengikuti. Iya. Takut kalau kriminal sudah diserahkan ke pihak berwajib itu kalau sudah narkoba dan sebagainya. Kecuali tingkatan kenakalan-kenakalan yang masih bisa kita atasi, kita betulkan. Kemudian langkah yang kedua, ini masih menstabilkan identitas. Kita bisa pakai kata ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Kenapa hal yang misalkan terlambat atau bolos, kok kamu lakukan seperti itu, kamu pasti punya alasan nah, gitu. Nanti kita gali sedikit demi sedikit gitu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin saat dia membolos, dia punya adiknya sakit atau ibunya sakit, tidak sempat kirim surat, bisa jadi hal itu terjadi. Jadi marah sebelum kita mengetahui permasalahannya, akar permasalahannya justru menambah sulit ya dalam penyelesaian. Iya Bu. Kita tanya baik-baik, alasannya kenapa? Nah, terlambat satu kali kita bisa memaklumi. Terlambat lagi, ya satu lagi, terus ketiga kali karena kebiasaan gurunya sangat berarti ya. Lama, akhirnya yang lama dia. Terus gimana solusinya? Masa kita harus segera gimana saja kemudian kita tambah gantian. Nanti kalau misalkan sudah berkali-kali Bu, monggo langsung lanjut ke tingkat yang lebih tinggi atau beta. Kan ya Bu, anak yang berkali-kali terlambat itu orang tuanya bangunnya siang Bu. Itu. Iya Bu. Jadi ini kadang anak-anak itu sudah bangun pagi ya Bu. Tapi delok wong tuanya tuh aneh. Iya. Itu banyak kejadian seperti itu Bu. Berarti tidak didukung oleh lingkungan keluarga. Iya Bu ya. Iya. Aman. Jadi memang perlu kerjasama antar semua elemen ya Bu ya. Harus dari keluarga juga harus sangat mendukung pendidikan anak, di sekolah guru-gurunya juga seperti itu, di lingkungan teman-temannya juga seperti itu. Jadi semuanya harus saling bekerja sama, harus kolaborasi. Kalau salah satu timpang seperti yang disampaikan Bu Faiz itu tadi, orang tuanya tidak pernah sholat juga, atau orang tuanya bangunnya siang, ya akhirnya berdampak kepada si anak tadi. Tingkat keberhasilannya nanti juga akan rendah. Seperti itu. Jadi memang banyak hal yang memang kita kupas sebelum kita melakukan tindakan lebih jauh. Ini tentang menstabilkan identitas. Mudah-mudahan saya, Bu Dini atau Bapak Ibu semua mulai melakukan hal yang seperti ini. Sabar menghadapi anak-anak. Kemudian sebentar ini bukan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini masuk ke validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu, sampai nanti ketemu ke
ya Bu, saya salah, saya sudah terlambat, atau saya sudah membolos, atau saya tidak membawa buku dan sebagainya. Nah ini nanti kita kirim keyakinan apa yang harusnya tidak, yang muncul, yang seharusnya muncul. Nah itu nanti kita kirim juga. Berarti gimana nak tindakanmu untuk ke depan seperti apa supaya tidak sampai terlambat lagi. Nah itu akan muncul. Ya Bu, saya akan tidur lebih awal misalkan, atau saya tidak main game lagi sampai malam-malam. Nah itu nilai-nilai keyakinan yang baik yang sudah muncul di tahap-tahapan seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Nah ini kita masuk ke latihan penyelesaian kasus. Kemarin saya masalah mana? Banyak Budi. Banyak. Bukan banyak hal di sini loh. Malah Bu Irma, yang ini diluruskan sampai sini. Diluruskan sama cukuran rambutnya. Diluruskan gimana? Ini kan dicopot itu ya, baru ini dicopot pisah dalam itu kok. Iya. Oh, Sama ini banyak. ada fotonya dua. Nah, terus ada yang di sini Bu Irma, di sini tuh dua. Nah, di sini Iya. tuh dua. Di sini sama di sini biasanya. Ada betul-betul gede banget. Iya, saya pindah ke sini ya. Iya, jangan. Bu ini jadi ibu gurunya, saya jadi muridnya. Saya nggak jadi wali murid, lewat kelas ternyata. Ganti guru nih. Nanti Bu observernya, Bu Faiz ya. Wah, pakai nomor terus. Apa Bu Ati? Bu Ati yang jadi muridnya. Saya lihat dulu Bu. Jadi muridnya Ini daerahnya dulu. Saya soalnya sulit kan. Ya kadang-kadang. Baru ngobrol-ngobrol deh. Soalnya kalau saya yang jadi muridnya, saya ke materinya. Bu Anwar. Tahu Bu? Enak. Ayo. Siapa dulu? Bu Fitji. Baik orang yang ada di sana. Enak. Jangan nanti. Bu, saya pakai sandal loh. Ranting ini. Budi aku dari sandal. Kalau aku pakai kok. Ganjel, ini tak kenal. Ya. Oh, enggak, Bu. Oh, ganti. Dia juga gue. Maka berarti yang jadi murid ya, misalkan nih, berarti murid, kemudian Bu Dini sebagai guru, kemudian Bu Faiz sebagai observer yang mengamati jalannya tindakan restitusi, apakah sesuai dengan tindakan yang tiga restitusi tadi. Monggo Bu. Bu Faiz di sini sebagai observer. Ini guru sama murid misalkan. Ini kasusnya itu? Iya, Bu Ati sebagai si anak ini alisnya diceker Bu. Nah, juga. Namanya siapa ini? Itu tidak lakukan. Ya, sama saya. Iya, anaknya sorry Bapak Ibu. Kalau sudah dong, kalau sih Bukan ini. Oh, mana ada saya ya. Kamu tahu kenapa dipanggil sama Bu Guru ke sini? Coba introspeksi dari wajah kamu itu kira-kira ada yang salah nggak dari peraturan di sekolah? Ujung ini serius gitu. Kenapa itu nggak ada jalan semutnya? Jalan semut ya semut. Ini anu Bu kemauan tukang cukur. Bu saya tidak minta tahu-tahu dicukur. Bu Guru juga manusia biasa. Ya. Dan di sini juga punya kelemahan. Ingin yang namanya itu mengikuti zaman. Gitu. Jadi alasan tukang cukur ini ditanyakan mau dipakai model di mana? Kan seperti itu. Nah, pasti itu keinginan sampean. Tidak tanya Bu, tahu-tahu dicukur. Begitu ya. Jadi kayak hipnotis gitu ya. Saya baru terus dicukur. Jadi di sini saya panggil sudah tahu kesalahannya ya.
kok belum? Nah, tadi sudah dijabarkan begitu. Oh iya, maka dari itu ini muridnya ini ya istimewa lah ini, kayak superaktif. Superaktif kok itu. Superaktif untuk kedepannya ya biar tidak dipanggil lagi ketemu sama bu guru. Kalau bu guru sudah nggak bisa ngatasi itu jalan sepuluhnya itu, nanti saya berikan ke bu observator UBK. Untuk yang pertama saya kasih peringatan dulu ya. Dan besok itu gimana caranya supaya tumbuh lagi kira-kira? Nggak bisa tumbuh lagi. Dikasih itu cacat. Dikasih anu Bu, saya kasih spidol permanen. Iya sudah, besok nggak bisa tuh kalau wudhu itu harus nggak boleh ada tintanya ya. Oh iya. Itu tidak syah. Jadi besok dikasih cacap ya. Kalau nggak boleh bawakan besok ya, cacap ya. Cacap ya semuanya ya, cacap ya. Ya, jadi mulai dari sekarang harus mempunyai sikap disiplin positif sebagai siswa. Ya tidak nilainya nanti nilai apa ya maksud? Nilai sikapnya itu masa betul harus bohong. Kamu begini begitu tak kasih balikan nggak seperti itu ya. Belajar lebih baik lagi ya nak ya. Ya sudah. Itu aja. Ya jika berjanji dulu tidak boleh diulangi lagi. Tidak boleh kata itu. Berjanji perbuatan seperti itu itu apa ya? Jangan lagi kan tidak boleh. Gak apa-apa. Laki-laki boleh tapi. Iya, nanti langsung ketemu sama Bu observator aja udah. Ya, sekarang baca dulu, baca istighfar 5 kali. Astagfirullahaladzim. Enak dulu. Baca istighfar. Istighfar. Alhamdulillah. Religiusnya itu dilihatkan. Ya sudah dalam hati. Ya, bisa jangan. Sudah 10 kali tadi. Oh ya, betul luar biasa. Dia tidak terasa umumnya. Sampai. Ya sudah, bisa bilang lagi ke Bu observator ya. Baik Bu. Ya, biar dikasih motivasi. Jangan lupa itu apa? Tukang cukurnya salam dari Bu guru besok. Mahasiswa tidak boleh dikasih seperti ya. Ya sudah. Kalau minta nomor HP ya nggak apa-apa, misalkan butuh konsultasi. Tukang Jokowi. Takutnya banyak kasus-kasus lagi itu siswanya. Bukan kamu saja nantinya punya dalam sekolah itu. Ya sudah, ya. Kita mau saling dulu, kita mampu saling. Yang pertama, Assalamualaikum. Kalau kamu salah. Ada tuan berdiri, balik sedang, masang-masangkan peragangan, langkah-langkah restitusi. Monggo observer memberikan masukan, apakah tadi yang sudah dilakukan Ibu Guru Dini terhadap muridnya sudah sesuai? Napa perlu tambahan? Sebetulnya untuk guru tadi menyampaikan sudah benar, cuma dari yang disampaikan tadi nggak mungkin ya kalau siswa itu tukang cukurnya ya yang salah sebetulnya tidak, pasti tukang cukur itu izin kepada yang dicukur itu tadi. Kalau siswa itu mungkin ikut-ikutan tren, sebetulnya memang sudah ada larangan tidak boleh itu untuk ketertiban di sekolah, apalagi untuk agama ya. Agama kan memang dilarang ya, baik perempuan maupun laki-laki dilarang untuk mencukur alis, haram lah hukumnya gitu. Cuma anak-anak itu sekarang nggak memikirkan itu, hanya tren, ikut-ikutan, jadi tambah ganteng kan gitu deh. Bahkan ada yang cukur alisnya itu diluruskan dengan cukur kepala. Jadi kalau bilang ya Bu saling ibu gitu kan, saya pas di berita itu akhirnya sama Bu Tutut itu difoto dikasih tahu ke wali kelas.
Akhirnya ya kita ditindaklanjuti, memang kalau langsung tumbuh nggak bisa ya. Akhirnya saya kasih itu spidol permanen, ya sudah saya garis gitu aja sudah. Mungkin itu membuat efek jerah. Kalau hukuman, insya Allah BK itu nggak semata-mata tukang hukum, boten. Jadi bukan tempatnya menghukum. Jadi kita itu istilahnya membantu ya, menjembatani supaya anak-anak itu kapok lah, tidak akan mengulangi lagi. Dan juga gini, untuk kerapian ya, sebetulnya Bapak Ibu guru itu lupa. Kadang-kadang kalau kerapian itu juga yang ditiru itu siapa? Kita. Ya kita. Sebetulnya kita memang, apalagi masalah rambut. Ya ada memang Bu, saya disuruh cukur pendek, tapi Pak itu gitu. Akhirnya ya memang niru, sebetulnya itu niru yang ada di ya anggota SMA 5. Jadi tidak hanya itu karena siswa boten. Jadi memang niru kita. Jadi anak-anak itu sebetulnya kalau dari rumah memang sudah orang tua itu bisa mengarahkan, insya Allah di sekolah dia akan melakukan apa yang ada di rumah. Begitu juga sebaliknya. Jadi memang contoh pertama di rumah itu adalah orang tua, dan contoh di sekolah itu adalah bapak ibu. Seperti itu. Demikian sekian dari saya, Bu Eva. Terima kasih Bu Faiz, terima kasih Bu Dini dan Bu Ati sudah memperagakan penyelesaian tindakan atau penyelesaian masalah perilaku anak-anak dengan menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Oke, matur nuwun. Bu Dini tadi sudah luar biasa, ya. Jadi guru wali kelas yang menyikapi anak didiknya yang alisnya dikasih garis. Benar. Tadi kalau saya lihat Bu Dini tadi sudah mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Itu sudah muncul tahapan-tahapan kata-kata menstabilkan identitas si anak, guys. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan, tapi nggak dicukur ya Bu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Iya, kemudian Bu Dini juga sudah membuat si anak tenang, guys, sehingga mau berterus terang ya, sedikit demi sedikit. Tadi muridnya sudah agak sedikit ngomong terus terang sama gurunya kenapa kok di garis alisnya, karena ngikuti tren ya Bu ya, ngikuti tren teman-temannya, banyak yang digaris di kampungnya sehingga ikut-ikutan. Nah itu Bu Dini sudah mampu, sudah memunculkan identitas kenapa alasan si anak ini melakukan hal seperti itu. Ini tadi Bu Dini sudah memvalidasi ya, berarti apa? Berarti benar apa enggak tindakanmu tadi? Bu Dini sudah ngomong tadi. Kemudian si anak juga sudah menyadari, ya Bu saya salah. Nah, berarti sudah validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, Bu Dini juga menghubungkan nilai-nilai kebajikan tadi. Ada agama tadi disinggung ya, bahwa kalau alis dicukur itu haram gitu ya. Berarti sudah menghubungkan nilai-nilai kebajikan yang harus tertanam kepada anak, begitu guys, sehingga anak dituntun untuk menemukan gambaran kehidupannya harus seperti apa. Jadi tadi yang sudah dilakukan Ibu Dini, Bu Wali kelas sudah benar dan sudah ada tambahan dari Ibu observer tadi. Terima kasih Bapak Ibu, kita kasih aplaus. Alhamdulillah kita sudah sampai di tahap akhir diseminasi budaya positif Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama tentang disiplin positif, tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang keyakinan kelas, kesepakatan, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam tugas kita, menjalankan tugas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang selalu menuntun anak-anak kita menuju jalan yang baik. Bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu pembentukan
didik kita selamat dalam kehidupannya ke depan dan sukses. Mudah-mudahan kita semua bisa mengantarkan anak-anak didik kita mencapai cita-cita dan menjadi generasi manusia-manusia yang baik, yang berbudi pekerti, yang berkarakter baik sesuai dengan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu matur nuwun atas sumbangsih, atas saran, atas kritik, atas masukan dan atas kerjasama dari Bapak Ibu semua. Saya sampaikan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.